kita rangkum, saudara-saudara, baik yang Islam maupun yang Kristen, kalau kita rangkum dari 1 sampai 1000 perintah Yesus, kita jadikan sebagai satu kesimpulan akhir, tak ada satupun dari seluruh perintah-perintah Yesus itu yang akan menghantarkan manusia menjadi Kristen. Catat, renungkan dan pikirkan. Saya ulang, Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Ibrahim ayat 48, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan sangat terinci bagi orang-orang yang berakal. Kemudian apa kata Allah? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa baruzillahil wahidil qahhar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian juga kata Allah, langit dengan langit yang baru, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Subhanallah. Jadi Anda jangan kemudian menyatakan sesuatu yang Anda sendiri belum pelajari. Kami ini orang Islam paham tentang Quran. Jangankan Quran, Bible Anda aja kami paham. Nah kemudian ketika saudara berbicara mengenai kebohongan, saya kasih data kepada saudara bahwa orang-orang Kristen itu memang dari pondasi awalnya diajarkan untuk berdusta. Pondasi Kristen itu adalah kebohongan, dan katakan amin, itu adalah sebuah kebenaran bahwa Kristen pondasi awalnya adalah dusta dan tipuan. Di dalam Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa, tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu, maksud mengelabui, maksud kemudian berbohong, propasis dalam bahasa Yunani, ataupun dengan maksud baik, jujur, lurus tentang hal itu, aku tetap bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi Yesus diajarkan ini memang dengan cara propasis, artinya dengan cara mengelabui. Mengelabui apa itu artinya mengelabui? Mengelabui artinya berbohong, maksud palsu, dengan dalih yang palsu. Artinya Yesus diajarkan kemanapun dengan cara berbohong. Satu dalil yang perlu saudara pahami. Kemudian Paulus menuliskan dengan sangat terang di dalam kitab saudara, mudah-mudahan belum direvisi, Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran theos oleh dustaku, di situ dikatakan pesusma. Pesusma itu apa? Kecurangan, dusta, bohong, tipu, mengelabui. Bagi kemuliaan theos, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Jadi agama Kristen ini diajarkan memang dengan kebohongan. Memang dengan kebohongan. Pertama, yang perlu Anda pahami, sejak kapan kemudian para nabi yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Tuhan menjelma menjadi manusia? Sementara dalil di kitab saudara Yahudi, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Itu jelas itu. Di dalam Yeremia 10 nomor 6, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Itu dalil. Tapi Kristen dengan kebohongannya kemudian tersebar ke seluruh bumi dengan mengajarkan anak Maria itu adalah Tuhan yang datang dalam wujud manusia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Anda harus pahami itu. Jangan membawa dalil terlalu jauh. Ini aja dulu tolak ukurnya. 1 Yohanes nomor 22. Ini aja dari tolak ukur. Siapakah pendusta itu? Dijawab sendiri oleh kitab saudara. Pendusta itu adalah mereka yang menyangkal Yesus itu adalah manusia yang diurapi. Apakah Kristen beriman Yesus itu manusia? Ya, bagus semua. Yesus itu manusia. Prakteknya Yesus itu Tuhan. Berarti pembohong. Demikian. Silakan. Oke, inilah yang saya katakan pemahaman yang nggak nyampe tentang bagaimana kitabnya Rasul Paulus. Bang Sumam menerangkan, menjelaskan dengan blutar tentang bagaimana tertulis di dalam Filipi itu. Ya, di dalam Alkitab tidak pernah diajarkan untuk manusia itu berbohong, atau diajarkan katanya orang Kristen diajarkan berbohong. Di mana di dalil di dalam Alkitab menuliskan bahwa orang Kristen diajarkan untuk berbohong? Nah, ini mulai framing lagi ya. Jadi saudara bisa cari dan putar balik
kitab Bible atau Alkitab itu yang benar, tidak pernah saudara akan mendapatkan hal untuk mengajarkan berbohong. Tetapi saya nggak tahu di dalam kitab di luar Alkitab ya, atau di luar Bible, mungkin ada hal di situ yang saya pernah mendengarkan, yang tadi saya sudah pernah katakan bahwa ada 3 hal berbohong. Ya mungkin itu dari teman yang ada sini yang diajarkan itu kepada saudara. Tetapi di dalam ajaran Kristen 10 perintah Allah sudah jelas di situ, dikasih buat manusia untuk tidak melakukan atau melanggar hukum yang diberikan kepada manusia. Di situ ada salah satunya, jangan berdusta. Jelas di situ katakan jangan berdusta. Tetapi teman-teman mengatakan di sini dan menuduh bahwa ajaran Kristen diajarkan untuk tidak berbohong. Jadi teman-teman jangan mendengarkan orang mengatakan seperti itu, karena dia mau membenarkan apa yang tidak dia paham. Jadi saya sebagai orang Kristen, saya mengatakan di dalam Bible, di dalam Alkitab, Taurat, Zabur dan Injil, yaitu Bible itu sendiri, tidak ada yang diajarkan untuk berbohong. Jika ada hal yang itu, ya itu adalah ajaran iblis yang mau memanipulasi Bible itu sendiri. Itu terima kasih. Tunggu, Bang Juma kepental kayak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini dalil, Bung. Jika kebenaran teos oleh dustaku. Jangan Anda katakan saya ini kemudian tidak ngerti kitab saudara. Ini Paulus mengatakan sendiri, dustaku, pesausma. Cek aja dulu. Sampai kapan kemudian gereja ingin menutupi bahwa Yesus tidak pernah memilih Paulus? Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12? Ada nggak Yesus di situ dipilih oleh Paulus? Nggak ada. Sejak kapan kemudian Paulus ini dianggap oleh Yesus sebagai rasul? Tak pernah. Di mana Paulus kemudian pernah berhadapan langsung dengan Yesus? Tak pernah kemudian. Nah, lalu untuk mendeteksi kebohongan ini adalah apakah kemudian murid-murid Yesus disebut Kristen? Tidak pernah. Apakah kemudian Yesus pernah mengajarkan mereka menyembah dirinya? Tidak pernah. Apakah Yesus pernah mengajarkan mengkitabkan kitab Wahyu, Markus, Matius dan tidak pernah sama sekali. Apakah Yesus kemudian mengajarkan dirinya untuk seluruh umat manusia? Tidak pernah. Apakah Yesus pernah menghalalkan makan babi? Tidak pernah. Semua yang dijadikan sebagai pondasi prosesi keagamaan Kristen tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tadi saya katakan pondasi kekristenan itu adalah kebohongan. Berbicara mengenai ketuhanan Yesus, bohong. Berbicara mengenai kerasulan Paulus, dusta. Berbicara mengenai agama Kristen sebagai agama keselamatan, dusta. Kemudian berbicara mengenai kitabnya orang Kristen dianggap sebagai kitab suci juga, dusta. Semua yang ada pada diri Kristen ketika berkaitan dengan agamanya, semuanya adalah kebohongan. Silakan Anda tunjukkan satu kebenaran di Kristen yang berdasarkan dengan keagamaan saudara. Ketuhanankah? Keselamatankah? Ingat tadi kedustaan saudara mengatakan di surga itu tidak ada kawin mawin, ternyata tidak ada dalilnya. Dusta terpampar 10 juta hangus percuma. Yang kedua, tantangan kedua tadi 20 juta juga dusta terpampar hangus 20 juta. Kenapa? Karena Kristen itu hanya Anda bisa bohong, 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 dan bohong. Yesus Tuhan, bohong. Yesus mengajarkan Kristen, bohong. Yesus mengajarkan kemudian makan babi, bohong. Yesus mengajarkan tidak bersunat, bohong. Yesus mengajarkan ibadah minggu, bohong. Yesus mengajarkan ibadah di gereja, bohong. Yesus menjanjikan surga untuk Kristen penyembahnya, bohong. Semua yang ada di Kristen itu demi Allah, demi pencipta langit dan bumi, hanya ada kebohongan dan dusta menyesatkan manusia. Demikian. Bantah saya dengan dalil, Bung. Jangan cuma keluar-keluar. Ingat Roma 3 nomor 7 dikatakan dengan jelas, tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku, ini tidak bisa Anda pungkiri, dan saya bisa membuktikan dusta demi dusta yang diajarkan oleh Paulus demi membentuk ajaran sekte baru di luar agama Yahudi, yaitu agama Kristen. Silakan. Iya. Jadi gini ya teman-teman, Bang Suma mengatakan bahwa ajaran Yesus itu tidak mengajarkan beribadah.
Sedangkan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas itu bagaimana Yesus selalu mengajarkan beribadah kepada murid-muridnya. Itu tertulis jelas, teman-teman boleh buka dan baca di kitab Matius, Markus dan Lukas ya. Itu menceritakan tentang Yesus dan bagaimana Yesus di dunia ini dan bagaimanapun dia beribadah. Di situ jelas tertulis ya. Jika teman-teman mau belajar dan baca Alkitab, saya tidak bisa menjelaskan satu demi satu di sini ya. Tetapi saya kasih aja clue ayatnya. Ayatnya boleh baca di dalam kitab Matius, Markus, Lukas. Itu menceritakan tentang bagaimana Yesus waktu ada di dunia ini ya. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana beribadah ya. Situ jelas teman-teman ya. Jadi enggak seperti yang Bang Suma katakan, saya enggak panjang-panjang ini ya, menuduh bahwa Yesus itu tidak mengajarkan. Sewaktu Yesus di dunia ini ya, selama kurang lebih 3 tahun, dia mengajarkan murid-muridnya ya, baik di tempat rumah ibadah, bahkan di jalan ataupun di tempat-tempat perkumpulan yang lain. Yesus itu selalu mengajarkan murid-muridnya dan juga melakukan mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan. Itulah yang dilakukan Yesus ya. Kalau Bang Suma mengatakan Yesus tidak mengajarkan, itu salah, tidak sesuai dengan Alkitab. Tetapi dengan jelas kalau teman-teman mau menyelidiki kebenaran bagaimana cerita tentang Yesus, datanya saya kasih. Teman-teman boleh baca di dalam kitab Matius, Markus ya, dan Lukas. Di situ jelas menceritakan bagaimana perjalanan Yesus Kristus dan murid-muridnya sewaktu Yesus ada di dunia ini. Itu data buat teman-teman selidiki. Tetapi kalau saya untuk menjelaskan satu demi satu di sini, boleh kalau teman mau mendengarkan. Tetapi sampai jam berapa gitu kan? Jadi saya kasih aja datanya ya. Tulis ya, ambil bolpen, buku, catat, baca di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Atau satu aja lah, baca saja di Matius, kitab Matius, dari Matius 1 sampai Matiusnya yang ke-28 ya. Teman-teman boleh baca di situ, dan sehingga teman-teman percaya bahwa Yesus ini mengajarkan murid-muridnya ya, bukan cuma satu murid. Di situ banyak yang mengikuti Yesus dan mereka melihat bagaimana perbuatan atau bagaimana teladan Yesus kepada mereka ya. Yesus selalu melakukan apa? Penyembuhan, apalagi mujizat-mujizat ya. Itulah kenapa saya bilang dia Tuhan dan juru selamat. Dia menjanjikan apa? Keselamatan untuk orang yang percaya mendapatkan kerajaan surga. Hanya Yesus, hanya orang yang mengikuti teladannya Yesus, mereka akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga dan di dunia yang akan datang, yaitu dunia yang baru yang sudah saya jelaskan tadi di dalam kitab Wahyu 21 dan 22. Jadi haleluya, bagi teman-teman mau belajar silakan baca. Saya nggak panjang lebar, silakan selidiki di dalam kitab Matius. Begitu. Oke, baik. Jadi kalimat yang menarik, kalau mau selamat ikuti teladan Yesus. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Mari kita lihat kemudian. Anda, saudara saya, ketika mengatakan baca Matius, jangan yang lain, Matius saya dulu, tak kasih data ini. Ini akurat sebagai satu pemahaman independen terhadap iman orang Kristen, di mana di situ diajarkan oleh Yesus menurut pemahaman saudara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi murid-murid Yesus yang benar adalah mereka yang mengajarkan orang lain melakukan perintah-perintah Yesus. Nah, mari kita deteksi saudara Kristen kita. Apakah saudara Kristen kita beribadah menyembah anak Maria berdasar perintah Yesus? Tidak. Apakah saudara Kristen kita kemudian beribadah di dalam sebuah gedung bernama gereja atas perintah Yesus? Bukan. Apakah saudara Kristen kita meninggalkan hari Sabat menuju hari Minggu atas perintah Yesus? Bukan. Apakah saudara Kristen kita meninggalkan hukum Taurat karena perintah Yesus? Bukan juga.
apakah saudara Kristen kita kemudian menyembah Yesus karena perintah Yesus juga? Tak ada. Maka saya katakan pendusta itu adalah mereka yang menyangkal Yesus itu adalah Kristus. Terbukti. Bukti pertama, Anda harus mikirkan itu. Karena saya hanya memberi peringatan bagi orang-orang yang mau menerima peringatan itu. Anda mau beriman ataupun tidak setelah ini, saya kembalikan kepada saudara. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita rangkum, saudara-saudara, baik yang Islam maupun yang Kristen, kalau kita rangkum dari 1 sampai 1000 perintah Yesus, kita jadikan sebagai satu kesimpulan akhir, tak ada satupun dari seluruh perintah-perintah Yesus itu yang akan menghantarkan manusia menjadi Kristen. Catat, renungkan dan pikirkan. Saya ulang, andai saja dalam kitabnya orang Kristen itu ada 1000 perintah Yesus di dalamnya, dari perintah 1 sampai perintah ke-1000 digabung menjadi satu dan ditaati sepenuh hati, baik lahir maupun batin, maka orang yang taat terhadap perintah 1000 perintah Yesus itu tidak akan mengantarkan orang itu menjadi Kristen. Kristen, orang bisa dapati pangkat atau predikat seragam Kristen hanya bisa didapatkan ketika mereka mendengarkan perintah-perintah gereja. Yesus tak pernah mengajarkan satupun perintah untuk menjadi Kristen. Mari kita buktikan. Di dalam kitab saudara dengan jelas dikatakan, ini pengakuan Yesus nih, dalam Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu, tetapi supaya Yosinoya tahu, supaya Uniripa tahu, supaya Yani Tangel tahu, supaya Akal tahu, supaya semua yang hadir di sini tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Subhanallah. Jadi menurut pengakuan Yesus, supaya dunia tahu, bom-bom tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Ini kata Yesus, bukan kata Bang Suma. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku melakukan segala perintah Bapa yang diperintahkan kepadaku, maka seluruh perintah yang dilakukan oleh Yesus dari Bapa tidak akan menjadikan Yesus itu menjadi Kristen. Semua perintah dari A sampai Z yang Yesus terima dari Sang Bapa tidak menghantarkan Yesus menjadi Kristen. Semua perintah yang terlontar dari mulut Yesus tidak akan mengantarkan muridnya menjadi Kristen. Jadi apa yang membuat orang menjadi Kristen? Hanya satu. Apa itu? Kebohongan. Mari kita lihat apa yang diterangkan dalam kitab 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan dengan mulutnya bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Saya ulang. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib. Kata wajib ini kemudian dalam bahasa Yunani dikatakan apeilo, artinya sesuatu yang tidak boleh ditiadakan, harus ada, wajib. Opeilo dalam bahasa Yunani. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia hidup di dalam diri Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Apakah Yesus ketika hidup dia Kristen? Tidak. Apakah ketika Yesus hidup dia ke gereja? Tidak. Apakah ketika Yesus hidup dia makan babi? Tidak. Apakah ketika Yesus hidup dia menjadikan Paulus sebagai rasulnya? Tidak. Apakah ketika Yesus hidup dia tidak bersunat? Tidak. Apakah ketika Yesus hidup dia menyembah 3 pribadi Tuhan? Tidak. Jadi Yesus hidup berdasarkan Galatia 4 nomor 4 dan pengakuannya dalam Yohanes 14 nomor 31. Dia hidup di bawah naungan hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan yang datang kepadanya. Lalu siapa yang menjadikan orang-orang Kristen ini menjadi Kristen? Yesus? Bukan. Lalu siapa? Satu kata, kebohongan. Bantah saya dengan dalil, silakan.
YouTube-nya dicek bermasalah suaranya gerunda. Iya. Ini selalu gede nggak? Pas ya. Oke. Jadi gini teman-teman, sebenarnya Bang Suma mengatakan apakah Kristen itu ada di dalam Bible ya, atau agama Kristen itu Yesus tidak membawakan agama Kristen. Betul kata Bang Suma. Makanya kita harus pahami dulu kenapa disebut dengan orang Kristen ya. Orang Kristen itu artinya pengikut-pengikut Kristus atau mengikuti ajaran Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kami. Memang Yesus tidak datang membawa agama ya. Yesus datang ke dunia ini bukan dia membawa agama. Ini agama Kristen yang benar, harus kalian ikuti agama ini. Tidak teman-teman ya. Betul kata Bang Suma, Yesus tidak membawa Kristen. Tetapi kenapa Yesus mengatakan begini? Jika kamu mengasihiku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Dan kami manusia yang berlogika yang benar, yang baik, membaca firman Tuhan, percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kami, ya. Kamilah yang mengikuti dan berusaha mengikuti teladan-teladan Yesus ini sendiri. Memang Yesus tidak mengajarkan kamu ke gereja kemana. Tidak pernah dikatakan hal seperti itu. Tetapi di dalam Bible Yesus selalu datang ke tempat-tempat ibadah ya, yang dulu bukan disebut gereja. Kami pun sekarang ada tempat-tempat ibadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan kami di dalam perkumpulan-perkumpulan tempat ibadah juga. Tetapi sekarang disebut dengan apa? Gereja. Tidak ada salah di situ. Memang Tuhan atau Yesus sendiri tidak membawa nama gereja ya. Tetapi kami, saya ulang lagi ya, Kristen ini artinya pengikut Yesus atau ajaran Yesus ya. Jadi seperti saya katakan lagi tadi, saya ulangi lagi, kami orang yang waras, yang punya logika. Kami pelajari kitab ini, kami percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kami, karena hanya Yesuslah yang pernah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam kitab-kitab yang lain saya tidak pernah mendapatkan hal seperti ini. Hanya Yesuslah yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi teman-teman, jika mau mengikuti perintah Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus sudah mengajarkan kita bagaimana cara beribadah sesuai dengan tertulis di dalam Alkitab. Benar kata Bang Suma, Yesus pun tidak pernah memakan makanan yang mungkin haram yang dikatakan di dalam Alkitab. Saya katakan itu benar. Saya juga melakukan hal dan berusaha mengikuti teladannya Yesus ini. Dan bagaimana Yesus beribadah pada hari Sabat atau hari Sabato, hari ke-7, saya juga melakukan dan berusaha menguduskan hari Sabat sesuai dengan tertulis dalam 10 perintah Allah. Tapi teman-teman harus sadar ya, berpikir secara logika, saya ini seorang Kristen, artinya pengikut Yesus dan berusaha melakukan apa yang sudah Yesus perintahkan dan ajarkan di dalam Bible. Jadi jangan menuduh semua orang yang Kristen itu sama. Kami berusaha untuk mengikuti teladan Yesuslah yang benar menurut orang Kristen. Begitu teman-teman. Oke, teman-teman. Aku sebentar lagi turun ya. Tunggu bentar. Soalnya baterai saya tinggal 10%. Karena saya pakai mic, nggak bisa di-charge gitu loh. Jadi ya seperti biasanya saya juga akan pamit ya. Jangan saya bilang kabur. Saya dari dulu juga berdiskusi dengan teman-teman ini. Saya mengakui jujur, kalau memang baterai saya udah lobet ya saya katakan lobet. Ngapain saya mau berdusta? Saya orang Kristen, begitu Yesus tidak diajarkan untuk berbohong dan berdusta. Itu aja ya teman-teman. Jadi habis ini saya akan turun ya. Oke, Saudara Yosino. Jadi gini, Lukas 4 nomor 14, Yesus datang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Menurut kebiasaannya, artinya bahwasanya eto ini seperti biasa dalam bahasa Yunani, autos, sama seperti biasa. Yesus kemudian pada hari Sabat masuk ke rumah ibadah. Sayangnya di sini bukan gereja, tapi sinagoge. Sinagoge itu adalah rumah ibadatnya orang Yahudi.
bukan gereja. Rumah ibadahnya orang Yahudi di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya masuk orang di dalamnya adalah orang yang tidak bersunat kulub. Tidak boleh masuk. Jadi rumah ibadahnya Yesus adalah rumah di mana beliau kemudian menyebutnya dengan sebutan sinagoge atau bait el atau baitullah atau bait Allah. Sedangkan gereja itu adalah tempat perkumpulannya orang-orang yang non Yahudi, yang Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 4 nomor 14, Galatia 2 nomor 14, bahwasanya orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir, maka tidak mungkin kemudian orang kafir masuk satu tempat ibadah dengan Yesus. Oke, Bang Suma, saya minta maaf ya, karena baterai saya tinggal 5% ini benar. Oke, baik. Oke, sebelumnya saya akan minta maaf kalau jika ada kata-kata saya yang salah atau menyakitkan hati teman-teman di sini, saya minta maaf ya. Sebelum saya turun, Bang Suma, saya akan kasih satu dalil ya. Bahwa silakan. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 7 yang Bang Suma katakan tadi, di luar bangsa Yahudi itu adalah najis, itu benar. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 7 situ dijelaskan orang yang menerima kebenaran Yesus Kristus tidak lagi dibatas-batasi dengan antara orang Yahudi dan juga orang bukan Yahudi. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 10 itu dijelaskan bahwa di situ ada antara dua orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, yaitu Cornelius dan Petrus. Tapi Petrus yang sudah menerima kebenaran Yesus tidak ada lagi dibatas-batasi orang yang bersunat dan orang tidak bersunat. Teman-teman boleh selidiki itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang 1 sampai 45-an itu ya. Tapi saya akan turun Bang Suma karena baterai saya tinggal 4%. Jadi mohon maaf semua ya teman-teman. Nanti next time lagi kita diskusi dengan baik-baik. Terima kasih Tuhan Yesus kiranya memberkati teman-teman yang ada di sini semua. Ya, mohon izin saya pamit. Selamat malam. Ya, makasih ya Bang Yos. Mau ditanggapi dulu Guru Nda, silakan. Saya tanggapin dulu ya. Ini untuk teman-teman yang mendengarkan di bawah. Ketika kemudian saudara Yosi mengatakan bahwa di dalam kitabnya kemudian orang-orang Yahudi, orang non-Yahudi, orang Roma itu satu tempat ibadah atau sama-sama beribadah dengan mengajarkan Kisah Para Rasul 10 nomor 1 sampai berapa tadi gitu ya, dia katakan sampai nomor 7. Justru di situ tidak ada sama sekali kemudian dalil pernyataan Yesus, itu tidak ada. Di data 13-nya kemudian dijelaskan, baru dijelaskan oleh penulis Kisah Para Rasul ini bahwa Yesus berkata. Tapi di data 1 sampai nomor 7 itu bukan sabda Yesus. Itu bukan perkataan Yesus. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwasanya orang non-Yahudi Yesus juga memberkati mereka, jelas sekali ini adalah cerita Lukas. Yang kedua kemudian adalah Paulus sendiri dalam Kisah Para Rasul 21 bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ya, jadi saya katakan kepada saudara-saudara, Anda coba baca di dalam Kisah Para Rasul 21, di situ kemudian Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran tidak bersunat. Bang Suma serius Bang Suma? Yes. Di mana saya bisa menemukan data itu? Di dalam Kisah Para Rasul 21 data 15 sampai data 26. Paulus bertaubat, Paulus ditahirkan, Paulus berkurban hewan. Padahal dia sudah mengajarkan ajaran kekristenan. Begitu dia kembali ke Yerusalem, Paulus kemudian bertaubat. Bertaubat dari apa? Bertaubat dari mengajarkan pembatalan Taurat kepada orang-orang di luar Yerusalem. Subhanallah. Lalu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, ya, saudara Yosi sudah meninggalkan arena pertempuran karena sekali lagi saya katakan bahwa pendusta itu adalah mereka yang mengatakan dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Kristus, tapi faktanya mereka menuhankan Yesus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Orang yang menyangkal Yesus itu Kristus, satu, tidak menjadikannya sebagai nabi, tidak menjadikannya sebagai rasul,
Yang kedua, mereka yang mempertuhankan Yesus. Itulah penyangkal-penyangkal Yesus Kristus. Demikian.